bersama aku Lydia di Yang Penting Podcast. Nah, pada siang kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial tentunya. Nanti kita akan tanya-tanya seputar keseharian dan juga hobinya nih. Siapa ya narasumber kita kali ini? Ini dia, kita sambut Kak Maivina. Halo. Selamat siang Kak Maivina. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarku baik. Oke, baik. Pasti Kak Maivina ini lahirnya bulan Mei ya kan? Betul banget ya dari namanya. Karena namanya Maivina. Oke, Kak Mei, dalam sesi podcast kali ini nanti aku akan tanya-tanya seputar hobinya Kak Mei juga nih. Nah, ngomongin soal hobi nih, aku dengar Kak Mei jago gambar ya? Aduh, kalau jago gambar masih belum ya, tapi kalau hobinya menggambar itu baru benar. Oke, hobinya menggambar. Nah, kalau boleh tahu ini untuk hobi menggambarnya ini dimulai sejak kapan ya? Aku hobi menggambar itu sebenarnya udah dari kecil. Bahkan sebelum masuk SD aku udah punya hobi untuk menggambar. Mungkin kalian juga pernah tahu kan ada acara TV namanya Space Toon. Oh iya, tahu. Ada pakai kakinya kan. Nah, di situ ada yang namanya acara tutorial menggambar karakter. Nah, biasanya setiap acara itu mulai, aku udah siap sama pensil, kertas, sama hapus dan ikut tutorial menggambar. Saking seringnya ikut, aku jadi punya hobi untuk menggambar. Jadi hobinya itu dimulai sebelum Mas SD ya, Iya. kan? Nah, keren banget nih Kak Mei ya. Untuk dari hobinya Kak Mei sendiri itu apakah pernah mengikuti sebuah lomba? Nah, kalau lomba, aku pernah waktu SD kelas 3, Oke, kelas itu ada guru yang mau aku itu ikut lomba gambar di tingkat kecamatan. Sebenarnya aku juga nggak sendirian waktu itu karena ada kakak kelas 4 itu juga diikutkan karena rumor-rumor atau mungkin juga emang faktanya dia itu punya skill menggambar yang sudah bagus dan sering mendapat juara. Nah, baru pertama kali itu menggambar nih ya Iya. kan? Nah, perasaan Kak Mei punya sendiri gimana? Waktu pertama kali itu menggambar, bisa jadi sama kakak kelas 4 nih. Bagaimana perasaannya waktu itu? Kalau ditanya perasaan sudah pasti ya minder duluan, pesimis karena ibaratnya aku itu masih pemula baru terjun tapi sudah disandingkan sama yang sudah senior. Nah, sudah pasti aku minder. Tapi ternyata waktu pengumuman nama aku dipanggil sebagai juara. Wah, keren banget. Baru pertama kali ikut, dia kelas 3 SD sudah dapat juara duluan. Nah, kakak sudah menontongi juara, apakah sekolah itu pasti ikutkan lagi di tahun depan atau bagaimana nih Kak Mei? Nah, tahun-tahun berikutnya aku juga diikutkan lagi karena sudah ada bukti aku udah juara juga. Nah, diikutkan juga di kecamatan yang sama dan juga kabupaten. Nah, di kabupaten ini aku berhasil dapat juara 2 dan juga ada yang juara harapan. Oke, alhamdulillah ya kan ada peningkatan, ada juara kecamatan, habis itu nanti juara kabupaten. Nah, tahun berikutnya nih Kak Mei, apakah di jenjang SMP, SMA juga mengikuti lomba-lomba lagi atau bagaimana? Yang terakhir itu sebenarnya aku ikut lomba di kecamatan di jenjang SMP. Oh, SMP Ya. lomba lagi. Itu tapi di kecamatan dan bersyukurnya dapat juara pertama. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk SMA-nya aku lebih fokus ke akademik, jadi aku belum bisa dikatakan aku mundur lah. Tapi setelahnya mau SMA sampai sekarang aku sudah lagi hobi menggambar. Tapi sekarang terjunnya di yang digital. Kalau dulu mungkin masih tradisional pakai krayon, sekarang sudah terjun ke yang digital. Oke, jadi mulai sekarang juga mulai menekuni yang gambar digital. Iya. Kalau bisa diceritain ke teman-teman nih, bedanya apa sih kalau untuk yang dunia gambar tradisional sama yang gambar digital ini bedanya seperti apa? Kalau bedanya tentu dari alat-alatnya, peralatannya ya. Nah, yang digital ini aku awal-awal coba itu masih pakai HP dan biasanya aku manual pakai jari. Oh, lu pakai jari. Kalau boleh tahu nih untuk mengawali gambar digital ini sejak kapan nih Kak Mei? Pertama kali itu tahun 2020. Oh, dari Era COVID itu kan kita masih lockdown ya. Mungkin hiburan kita cuma dari YouTube, kemudian TV, sama media sosial. Suatu saat aku lagi iseng-iseng nih scrolling di Instagram. Ada postingan
itu berisi lomba menggambar yang diselenggarakan sama penerbit komik lokal. Nah, itu penerbitnya memang sering untuk mengadakan lomba-lomba sebanyak 2 kali sebulan dengan tema yang berbeda-beda. Singkat cerita, aku coba untuk ikut yang kategori yang digital. Ya. Dan sebenarnya aku juga nggak tahu nih kalau digital ini nanti mau bagaimana, aku nggak tahu. Yang penting iseng coba aja. Waktu itu pertama kali juga gambarnya cuma modal HP pakai jari ya HP ya. Oke, nanti kita mau tayangin ya kan untuk gambaran pertama kalinya Kak Mei yang digambar cinta pakai HP dan juga pakai jari juga. Nah, kita tayangin di sini, oke? Kayak kita lanjut nih Kak Mei. Terus hasilnya gimana nih waktu itu lomba kayak gitu tuh? Yang pertama kali ikut jenang digital ini tentu sudah terbuka sih hasilnya. Masih enggak kejuaraan. Kemarin masih pengumuman ya aja. Terus setelah itu mau coba lagi, mau coba lagi. Oke. Coba lagi yang kedua kali, aku sudah lebih memikirkan untuk idenya seperti apa, kemudian cari referensinya itu lebih aku mantapkan lagi sesuai dengan tema. Tapi ya lagi masih belum masih belum rezeki dapet juara. Nah, dari awal situ tuh Kak Mei tuh masih mau mencoba lagi atau ya udah deh cukup nyerah sampai ini aja. Aku masih coba lagi bahkan sampai 12 kali. Wah, 12 kali. Iya. Terus pasti ya. Yang ke-9 itu ada cerita sedikit ya. Yang ke-9 ini aku sudah nggak pakai jari aja menggambar, tapi aku udah ada rezeki untuk membeli pen tablet. Jadi aku juga nggak mampu mau pakai jari, tapi sudah ada. Sejak pakai pen tablet ini, hasil karyaku sebenarnya lebih bagus, kemudian lebih cepat untuk penyelesaiannya. Tapi ya bisa lanjut lagi dari 12 kali. Iya, masih belum ada coba. Tapi lagi bisa kita ambil hikmahnya ya, 12 kali Kak Mei ini mencoba menggambar, tapi juga nggak ada juara sama sekali. Tapi alhamdulillahnya di lomba yang ke-9 ya sudah dapat rezeki untuk mengimplementasi. Jadi sedikit-sedikit sudah ada mulai pemasukan. Tapi dari 12 kali setelah mencoba gagal, apakah Kak Mei ini ya udah deh stop sampai sini aja atau mau berusaha bangkit lagi atau langsung akan nih? Setelah yang 12 kali itu aku merasa nyesek ya. Iya benar sih. Sering ikut sudah eval tapi masih belum dapat hasilnya. Setelah yang 12 kali itu jujur aku lebih pengen menggambar itu sebagai hobi aja. Nggak ada pressure untuk mendapatkan sebuah juara. Selain itu setiap ada postingan yang berisi lomba-lomba, aku cenderung menghindarinya. Saking nyesek Iya. Itu mungkin ada sekitar 2-3 bulan. Lama sekali ya. Dari itu tadi. Cukup lama ya Kak Mei ya. Jadi setelah 12 kali mencoba, akhirnya memutuskan untuk vakum dulu. Untuk menghindari postingan-postingan tentang lomba-lomba di media sosial. Sampai 3 bulan teman-teman dia itu pasti ada rasa yang sakit sampai dipendam dalam gitu ya Kak Mei ya. Nah, terus aku juga masih penasaran nih Kak Mei. Nah, dari 12 lomba, terus jadi Kak Mei juga memutuskan untuk vakum dulu dari dunia gambar digital ini. Apakah mau masih mencoba lagi nih? Apakah karena memang kan jiwa-jiwanya jadi gagal nih? Kalau misalkan nggak gambar sedikit kan masih gatel gitu kan? Nah, apakah Kak Mei juga mau coba lagi atau gimana nih? Setelah 2-3 bulan aku berhenti, itu aku merasa ada yang hampa gitu. Kan ada yang hampa. Akhirnya aku memutuskan coba lagi, tapi di ladang yang berbeda. Kalau sebelumnya kan di lomba yang diadakan oleh penerbit komik tadi. Nah, aku coba yang berbeda, yaitu di acara atau event yang diselenggarakan oleh ilustrator di media sosial, biasanya di Instagram itu ada yang namanya Draw This in Your Style. Draw This in Your Style, guys. Di event tersebut, biasanya ilustrator itu menggunakan atau mencari pengikut baru atau juga bisa teman baru dari event tersebut. Nah, di event itu, ilustrator akan menghadirkan sebuah ilustrasi atau mungkin sebuah konsep yang kita bisa berpartisipasi
dengan menggambar ilustrasi yang tadi dengan gaya kita sendiri sesuai namanya ya. Your style. Bener banget. Kita menggambarnya dengan gaya kita masing-masing dan bisa kita kembangkan juga dengan ide-ide kita yang masih relevan dengan ilustrasi. Jadi itu memang ibaratnya tuh udah disediain konsepnya, kita tinggal mengembangkan aja sesuai dengan gaya kreativitas kita masing-masing gitu ya. Oke, nah dari event hal tersebut nih, adakah secerca harapan kemenangan atau bagaimana nih? Nah, waktu aku mengikuti event Draw This in Your Style itu, aku ada 4 kali ikut. Nah, 2 di antaranya aku berhasil dapat juara. Wih, keren sekali. Akhirnya ya. Yang paling berkesan itu di bulan Juli tahun 2023, itu event Draw This in Your Style yang diadakan sama Kak Ingrid di Instagram. Kenapa kok bisa berkesan? Ada yang apa? Ada, kenapa ya kira-kira ya? Pasti hadiah uangnya banyak nih. Bukan. Oh, bukan. Bukan cuma ini hadiahnya gak uang. Oh, apa itu? Jadi dari 3 pemenang yang gold winner, aku kan menjadi salah satunya. Nah, di situ aku dapat hadiah berupa kartu ucapan, ada stiker sama notebook yang covernya itu didesain sendiri sama Kak Ingrid. Wow, Ini ada contohnya seperti ini. Iya, hadiahnya. Kalau misalkan lihat hadiah dari Kak Mevina dari event Drawing Your Style. Ya. Nah, ini hadiahnya ya kan? Nah, akhirnya dari adanya hadiah ini, aku jadi dapat ide baru sehingga aku bisa membuat sendiri cover dengan karyaku sendiri. Kreatif sekali ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Ini kayaknya cover wajahnya nih gambarnya kayak sebenarnya Kak Mei sendiri ya? Iya, ini dengan inspirasinya dari karakter aku sendiri. Keren banget. Nah, terus kalau misalnya dari Kak Mevina sendiri ini tuh, dari inspirasi yang telah didapatkan waktu perjalanan dari kecil sampai sekarang, udah menggambar. Nah, kemungkinan adakah motivasi buat teman-teman semuanya dari kegagalan-kegagalan yang dilakukan tadi, akhirnya menuai hasil juga ya kan Kak Be ya? Mungkin ada yang motivasi buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi kalau kita itu mau menghadapi kegagalan sebanyak apapun, seperti tanya aku tadi ya kan sudah 12 kali ikut dan ternyata masih belum dapat hasilnya, sebenarnya kita juga nggak sia-sia. Karena selama perjalanan itu tadi, kita itu juga belajar nih bagaimana kita untuk mencari idenya, bagaimana kita mengeksekusi idenya ini tadi sampai akhirnya bisa berhasil sesuai dengan tujuan kita di awal. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita punya pemikiran growth mindset ya kan, kalau misalkan kita dihadapkan dengan sebuah kegagalan, kita tuh tidak perlu takut gitu ya Kak ya. Harusnya tuh kalau misalkan punya growth mindset, kita tuh harus terus mau berusaha, terus memperbaiki apa yang salah nih dari diri kita sehingga kita tuh akan lebih termotivasi lagi, akan lebih belajar lagi sehingga akan membuahkan hasil seperti Kak Mai bilang tadi ya kan. Keren sekali, beri tepuk tangan dong buat Kak Mevina. Nah, jadi teman-teman, ini aja untuk yang podcast kita pada siang hari ini. Jadi, aku ucapkan terima kasih banyak buat Kak Mevina sudah mau hadir dalam podcast yang penting podcast di siang hari ini. Semoga cerita-cerita dari Kak Mevina ini menginspirasi teman-teman semuanya dan juga bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk mempunyai pemikiran growth mindset seperti itu ya. Nah, buat teman-teman semuanya juga jangan lupa kalau mau bikin ilustrasi kayak seperti ini, nanti kalian bisa aja ke Instagramnya Kak Meme_VND. Nah, Kak Mei? Oke, nanti di sana tuh sudah menyediakan apa saja Kak Mei? Banyak ilustrasi juga, misalnya kalian punya foto terus ingin dikreasikan sebagai kayak kartun, bisa angkat ke aku. Oke, jangan lupa juga ya ke Instagramnya Kak Mevina. Terima kasih buat Kak Mevina. Aku juga terima kasih karena sudah diundang ke podcast yang spesial pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Kita salam-salam sama teman-teman semuanya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Selamat siang.